Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Sejo Kuncoro dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah material dan proses. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah material dan proses sendiri adalah Profesor Dr. Cokorde Gede Tirta Nindya STMT. Selanjutnya ada Advanced Machining Process atau materi yang akan saya jelaskan mengenai Advanced Machining Process. Adapun submateri yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama ada chemical machining, kedua ada electrochemical machining, keempat ada electrochemical grinding, dan terakhir ada electrical discharge machining. Metode canggih ini yang di masa lalu disebut permesinan non-tradisional atau tidak konvensional mulai diperkenalkan pada tahun 1940-an. Proses permesinan tingkat lanjut menawarkan keunggulan teknis dan ekonomi utama dibandingkan metode permesinan yang lebih tradisional. Keuntungan utama dari proses ini adalah efisiensi tidak tergantung pada kekerasan benda kerja. Jadi, proses tersebut menghilangkan bahan tidak dengan menggunakan chip seperti pada mesin dan penggilingan, tetapi dengan cara seperti pembubaran kimia, etsa, peleburan, penguapan, dan tindakan hidrodinamis, dan kadang-kadang dengan bantuan partikel abrasif halus. Dapat kita lihat gambar di samping. Gambar di samping adalah suatu komponen atau benda yang dihasilkan dari proses dengan menggunakan permesinan berkelanjutan atau permesinan canggih. Dan selanjutnya ada chemical machining atau permesinan kimia. Pada dasarnya, proses CHM atau chemical machining ini adalah suatu bentuk proses korosi yang terjadi pada suatu metal akibat adanya suatu reaksi kimia yang mengubah metal tersebut secara kimiawi menjadi senyawa geram yang mengandung unsur metal tersebut. Jadi, permesinan kimia atau chemical machining dikembangkan dari pengamatan bahwa bahan kimia menyerang dan mengetsa sebagian besar logam, batu, dan beberapa keramik, sehingga menghilangkan sejumlah kecil material dari permukaan. Proses CHM atau chemical machining dilakukan dengan menggunakan pelarutan kimia, menggunakan reagen atau etsa, seperti larutan asam dan basa. Adapun jenis-jenis dari proses permesinan kimia yakni, yang pertama ada chemical milling. Di chemical milling juga biasa disebut dengan semi-milling atau contour machining atau etching. Ini digunakan untuk menghasilkan bentuk dengan menghilangkan bagian logam secara selektif atau keseluruhan dari area permukaan yang relatif besar. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai profil yang dangkal tetapi kompleks, mengurangi berat dengan menghilangkan bahan yang tidak diinginkan dari permukaan. Yang kedua ada chemical blanking. Chemical blanking, photomaking, photovibration, or photoetching adalah variasi dari chemical milling. Dalam proses ini, bahan benar-benar dihilangkan dari banyak area dengan aksi kimia. Proses ini terutama digunakan pada lembaran dan foilnya. Hampir semua logam dapat dikerjakan dengan proses ini. Namun, tidak disarankan untuk penipisan bahan lebih dari 2 mm. Dan yang ketiga ada photochemical blanking. Photochemical blanking atau biasa disebut dengan penggosongan fotokimia atau juga disebut dengan fotoetsa adalah modifikasi penggilingan kimia. Jadi, material dihilangkan biasanya dari lembaran datar dan tipis dengan teknik fotografi. Bentuk kompleks dapat dikosongkan pada logam setipis 0,0025 mm. Berikut ada video mengenai photochemical machining atau photochemical process. Berikut untuk videonya. Mari kita simak untuk videonya. The first thing that needs to happen for a part to be chemically etched is for there to be artwork generated. Drawings are taken from computer data and photo-plotted onto film, creating areas on the film that are either black or clear. Depending on the type of photoresist being used, either the clear areas or the black areas will be the image of the desired part. Generally, there are two pieces of film created that are aligned precisely front to back. Metal is then selected, then sheets are cut to match the size of the film created.
The metal is then cleaned to remove any residual oils and oxides. It is very important to have clean surfaces on the metal to make sure the resist that will be applied will adhere successfully. The sheets are then coated with the photosensitive resist. The resist is sensitive to UV light and resistant to acid. After the resist is applied, the material is then placed between the two pieces of artwork that have been created. The resist-covered sheet is then exposed to UV light to create the desired image on the coated metal. Generally, where the light shines through the clear areas of the film, the resist is exposed and becomes hard. Where the resist is shielded from the light by the black areas of the film, the resist remains soft. After exposure to the UV light, the sheets are put through a developer where the soft resist is dissolved away and the hardened resist remains. The sheet of material will then have resist remaining in the areas where the material needs to remain, while the rest of the sheet has exposed metal where the material is to be removed. The next step is to have the sheet put through an etching machine, where etchant is sprayed on both sides of the sheet. Where the etchant comes in contact with exposed material, the metal is dissolved. Where the resist has been applied, the material will be protected from the etchant. When the sheet is finished etching, the remaining resist must be removed. This is done by applying resist stripper, which dissolves the resist. The result is the finished etched part. Selanjutnya ada electrochemical machining. Jadi, electrochemical machining atau ECM merupakan salah satu proses permesinan non-konvensional yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Faraday. Menurut McGeough, ECM atau electrochemical machining adalah proses permesinan yang bergantung pada penghapusan atom dari permukaan benda kerja. Sedangkan menurut Sudiarso, ECM adalah proses elektrolisis di mana pembuangan logam terjadi karena pelarutan secara proses kimia dari benda kerja. Jadi, permesinan elektrokimia atau ECM pada dasarnya adalah kebalikan dari electroplating. Elektrolit bertindak sebagai pembawa arus dan kecepatan tinggi pergerakan trolit di celah pahat benda. Biasanya 0,1 hingga 0,6 mm. Pembersihan ion logam dari benda kerja atau anoda sebelum mereka sempat melapisi pada alat atau biasa disebut dengan katoda. Berikut ada video mengenai electrochemical machining. Electrochemical machining, or ECM, is a way of machining a part without actually having any contact between the tool and the workpiece. The workpiece is charged positively, as you can see, and the tool is charged negatively. And between the two pieces, there is a tiny gap where they don't actually touch, but there is a electrolyte fluid between the two that slowly removes atoms. And as the tool is slowly moved down towards the workpiece, more and more atoms are removed until the workpiece conforms to the same shape as the tool. This is convenient because there is no actual contact, so there's no tool wear and no friction, which causes heat. This can be used for a variety of parts in many complicated shapes, such as this cylinder that has been machined with a sphere. And this can also be used for tiny parts. Selanjutnya, ada jenis-jenis electrochemical machining atau ECM. Yang pertama ada micro ECM. Jadi, pada micro ECM, tool mikro yang digunakan adalah electrolyte jet, di mana benda kerja yang bergerak terhadap toolnya. Jenis arus yang digunakan pada micro ECM adalah pulse current atau arus kontak yang dapat menghasilkan indentasi atau cekungan yang kecil saat permesinan. Yang kedua ada electrochemical drilling atau ECDR.
Diameter yang dihasilkan pada electrochemical drilling atau ECDR berkisar antara 1 sampai 2 mm dengan laju pemakanan 1 sampai 5 mm per menit. Tool elektroda yang digunakan pada ECDR adalah elektroda jenis tubular atau pipa. Cairan elektrolit kemudian dipompakan melalui tengah tool dan keluar melalui celah atau gap antara tool dan benda kerja. Yang ketiga ada shape tap electrolyte machining atau STEM. Jadi, proses disolusi akibat adanya perbedaan tegangan listrik di antara tool dan benda kerja merupakan prinsip dasar dari shape tap electrolyte machining atau biasa disebut dengan STEM. Adanya medan listrik di antara elektroda dengan perantara elektrolit menyebabkan terjadinya penghapusan material pada permukaan benda kerja. Sistem konfigurasi permesinan pada STEM adalah sama dengan ECM. Namun, sistem harus tahan terhadap asam atau acid resistant, kekakuan tidak tinggi, dan memiliki power supply dengan polaritas yang dapat diubah secara periodik. Karena proses permesinan pada STEM menggunakan elektrolit yang bersifat asam, maka penggunaannya terbatas untuk material yang tahan terhadap korosi, atau biasa disebut dengan corrosion resistant material. Yang keempat, ada electrostream drilling atau capillary. Electrostream atau capillary drilling merupakan pengembangan dan teknik khusus dari ECM yang digunakan untuk menghasilkan lubang atau holes yang baik di mana terlalu dalam apabila menggunakan EDM dan terlalu kecil jika menggunakan STEM. Tool yang digunakan adalah glass nozzle, diameternya 0,025 hingga 0,50 mm. Untuk mengkonduksikan arus permesinan menuju elektrolit, digunakan kawat platina yang dipasang di dalam glass nozzle. Yang kelima, ada electrochemical jet drilling atau ECJD. Electrochemical jet drilling atau ECJD digunakan dalam pembuatan lubang yang lebih kecil yang dapat dicapai menggunakan electrostream atau capillary drilling. Proses permesinannya di mana nozzle berperan sebagai katodenya. Dan keenam, ada electrochemical deburring atau ECDB. Electrochemical deburring atau ECDB digunakan untuk menghilangkan bur hasil dari proses pengeboran. Bur merupakan sisa material yang tidak diinginkan pada bagian komponen mesin sebagai hasil dari proses manufaktur dan perlu untuk dihilangkan. Adapun materi selanjutnya yaitu electrochemical grinding atau penggerindaan dengan menggunakan elektrokimia. Electrochemical grinding atau ECG adalah variasi dari ECM atau electrokimia machining yang menggabungkan aktivitas elektrolitik dengan penghapusan fisik material dengan cara gerinda. Electrochemical grinding atau ECG dapat menghasilkan stres tanpa panas atau kerusakan metalurgi lain yang disebabkan oleh mekanis penggilingan dalam pengoperasian mesin sekunder. Seperti ECM, electrochemical grinding menghasilkan panas yang sedikit atau tidak dapat merusak komponen yang halus. Selain daripada itu, pengerjaan material dengan menggunakan ECG memiliki surface finishing yang bagus hingga mencapai 0,2 sampai dengan 0,5 mikron. Proses permesinan ECG juga dapat mengerjakan material baja dan berbagai macam material-material paduan lainnya dengan surface finishing 0,4 sampai dengan 0,6 mikron. Selanjutnya, ada video mengenai electrochemical grinding. Mari kita simak bersama-sama video mengenai electrochemical grinding berikut ini. Dapat dilihat, itu adalah skema dari electrochemical grinding. Ini cara kerjanya. Jadi dalam pemotongan menggunakan electrochemical grinding, tidak ada bur yang dihasilkan dari pemotongan tersebut.
Jadi penggabungan antara electrical mechanical dan chemical machining dalam proses ini. Selanjutnya ada electrical discharge machining. Jadi, prinsip permesinan pelepasan listrik atau electrical discharge machining atau biasa disebut dengan EDM didasarkan pada pengikisan logam oleh pelepasan percikan. Sistem EDM dasar terdiri dari alat berbentuk elektroda dan benda kerja dihubungkan ke catu daya DC dan ditempatkan dalam cairan dielektrik. Ketika perbedaan potensial antara pahat dan benda kerja cukup tinggi, elektrik rusak dan percikan transien keluar melalui fluida, menghilangkan sejumlah kecil logam dari permukaan benda kerja, dan pelepasan kapasitor diulang pada kecepatan antara 200 dan 500 kHz dengan tegangan biasanya berkisar antara 50 dan 380 volt dan untuk arusnya dari 0,1 hingga 500 ampere. Berikut ada video mengenai EDM, alat atau Electrical Discharge Machining. Mari kita simak videonya. As erosion continues, the machine controls advance the electrode through the work, always maintaining a constant gap distance between it and the workpiece. To understand how EDM removes metal, let's examine a single spark in the erosion process. As a pulse of DC electricity reaches the electrode and part, an intense electrical field develops in the gap. Microscopic contaminants suspended in the dielectric fluid are attracted by the field and concentrate at the field's strongest point. These contaminants build a high conductivity bridge across the gap. As the field's voltage increases, this material in the conductive bridge heats up. Some pieces ionize to form a spark channel between the electrode and the workpiece. At this point, both the temperature and pressure in the channel rapidly increase, generating a spark. A small amount of material melts and vaporizes from the electrode and workpiece at the points of spark contact. A bubble composed of the gaseous byproducts of vaporization
rapidly expands outward from the spark channel. Once the pulse ends, the spark and heating action stop, collapsing the spark channel. Dielectric fluid rushes into the gap, flushing molten material from both surfaces. This EDM residue consists of small solidified balls of material and gas bubbles. Selanjutnya, ada jenis dan tipe electrical discharge machining. Yang pertama ada sinker EDM. Jadi, metode sinker EDM juga disebut dengan ram EDM atau EDM tipe rongga atau EDM volume. Terdiri dari elektroda dan benda kerja yang terendam dalam cairan isolasi seperti biasanya oli atau lebih jarang cairan dielektrik lainnya. Elektroda dan benda kerja dihubungkan ke catu daya yang sesuai. Catu daya menghasilkan potensi listrik antara dua bagian. Saat elektroda mendekati benda kerja, kerusakan di elektrik terjadi pada fluida, membentuk saluran plasma dan percikan kecil. Berikutnya ada wire cutting EDM atau WEDM. Dalam mesin pelepasan listrik kawat atau dalam bahasa Inggrisnya dengan wire cutting EDM, juga dikenal sebagai EDM potong kawat dan pemotongan kawat. Kawat logam untai tunggal tipis atau biasanya kuningan diumpankan melalui benda kerja, terendam dalam tangki cairan dielektrik, biasanya deionisasi air. EDM potongan kawat biasanya digunakan untuk memotong pelat setebal 300 mm dan untuk membuat pukulan, perkakas, dan cetakan dari logam keras yang sulit untuk dikerjakan dengan metode lain. Kawat yang secara konstan diumpankan dari kumparan, dipegang antara pemandu berlian atas dan bawah yang berpusat di kepala nozzle. Dan terakhir ada fast hole drilling atau fast hole drilling EDM atau biasa disebut dengan pengeboran lubang cepat. Pengeboran lubang cepat EDM dirancang untuk menghasilkan lubang yang cepat, akurat, berdiameter kecil, dan dalam. Metode mesin ini secara konseptual mirip dengan EDM sinker, tetapi elektroda adalah tabung berputar yang menyampaikan jet fluida di elektrik bertekanan. Ini dapat membuat lubang sedalam 1 inci dalam waktu sekitar 1 menit dan merupakan cara yang baik untuk membuat lubang pada material yang sangat keras dan untuk mesin bor puntir. Jenis pengeboran EDM ini digunakan sebagian besar di industri kedirgantaraan, menghasilkan lubang pendingin menjadi bilah aero dan komponen lainnya. Ini juga digunakan untuk mengebor lubang pada bilah turbin gas industri, pada cetakan, dan pada bantalan. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.